kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang akan disampaikan beliau pengasuh Zawiyatul Azhar Ustaz Fakhruddin Aziz. Falyatafaddal alaihi mashkuran jazilan. اللهم تقبل وأوصل ثواب هذه الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها بريا وبحريا عربيا كانوا عجميا، من المفسرين والمحدثين والفقهاء والمتصوفين ومن التزموا بدين الله، وعلى الأخص إلى حضرة الشيخ أبا كروس كمبل شيخ محمد زين بن عبد الغني، وإلى حضرة الشيخ ميمون زبير، وإلى المؤلف من التحفة المرضية فضيلة الشيخ عبد المجيد علي العدوي، وإلى حضرة جميع أساتذتنا وأساتذتنا أينما كانوا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضر جميع القبور الحضر في هذا المجلس من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا، وإلى حضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وحصول مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة ولبركة زاوية الأزهر وكل من حضروا في هذا المجلس على هذه النية وعلى كل نية صالحة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. حضرة المحترمين والمحترمات, segenap yang hadir di Majelis Zawiyatul Azhar pada kesempatan malam hari ini, para sesepuh, bini sepuh ingkang hadir, segenap pengurus takmir, segenap pengurus Yayasan Non Madani, juga sahabat-sahabat saya, sedulur-sedulur saya ini hadir dari Jatisari, dari Bilal bin Rabah, Teras Bali, dan juga segenap keluarga besar Majelis Zawiyatul Azhar, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir kembali. Niat ingsun
niat untuk mengistiqomahkan majelis Zawiyatul Azhar setiap Selasa malam. Semoga niat ikhlas kita untuk hadir, niat silaturahim, niat mendatangi majelis ilmu, niat untuk mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala sehat jasad, jasmani dan rohani, semoga menjadi sabab musabab kita senantiasa ditata hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Majelis Zawiyatul Azhar ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, karena memang sejak awal berdiri Zawiyatul Azhar ini sudah saya ikrarkan sebagai rumah bersama, ngaji bersama bagi siapapun yang ingin memanfaatkan Zawiyatul Azhar selama untuk kemaslahatan bersama-sama. Insya Allah 24 jam buka pintu ya. Mau kopi bikin sendiri, mau masak sendiri. Insya Allah ini semua kami niatkan, semoga Zawiyatul Azhar bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semua, wabil khusus untuk i'la kalimatillah, dengan niat membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, langsung saja mari bersama-sama kita melanjutkan kajian kitab At-Tuhfatul Mardiyah, yang insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada As-Sahifatur Rabi'atu wal Ishrun, halaman 31. Pak Hendri sudah halaman? Sudah. Ini kayaknya yang bawa kitab nanti lalaran baca satu-satu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-Sahifatur Rabi'ah wal Ishrun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada Nabiullah Musa alaihi salam dengan petikan ayat. Syahidallahu, Allah menegaskan. Jadi kalau Allah syahid itu tidak selalu bermakna menyaksikan dan mempersaksikan, tetapi Allah menegaskan annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada zikir wirid hu yang dalam beberapa petikan di YouTube itu saya menyaksikan sendiri, ada yang mengatakan itu salah, saya sampaikan tidak salah. Karena level huwa, Allah, huwa, hu, itu sebenarnya bicara tentang leveling di dalam zikir. Jadi ada satu yang
menyampaikan, tidak perlu saya sebut namanya. Ada zikir hu. Itu sebenarnya hu-nya itu adalah kembali kepada Allah. Jadi tidak salah. Ada yang Allah, ada yang huwa, ada yang hu, dan sebagainya. Itu sebenarnya para ulama-ulama dulu sudah mempraktekkan itu. Maka kalau saya ditanya ikut siapa? Saya ikut ulama-ulama dulu yang memang memberikan ajaran tentang itu. Jadi tidak usah buru-buru menyalahkan karena dasarnya ada. Kalau misalnya memang belum menemukan dasar, termasuk ini pembelajaran buat kita semua nih Bapak Ibu. Jangan buru-buru menyalahkan karena ilmunya Allah itu begitu luas. Jutaan lembar hasanah keilmuan di dalam hukum Islam itu tidak semuanya bisa kita akses. Maka kalau kita melihat ada yang belum pas karena kita tidak tahu, secara etika tidak perlu buru-buru menyalahkan. Guru itu banyak, kitab itu banyak, apalagi sering saya sampaikan, ilmu itu ada yang didapatkan bidirosah, membaca, ada yang bil mauhabah, tidak sekolah, tidak membaca kitab, tapi dia mendapatkan privilege khusus karena kedekatan dengan Allah. Nah, seringkali fitnah akhir zaman itu sekarang kalau apa yang dia temukan itu tidak sama dengan yang dia baca. Loh, jangan salah. Ilmu itu tidak sebatas yang kita baca. Karena orang-orang dengan kebersihan hati itu bisa mendapatkan ilmu itu dari Allah. Maka sampai dalam riwayat itu disebutkan di dalam satu tarikh sejarah para wali itu, ada yang kalau ditanya satu persoalan agama, dia ndongok ke atas. Kenapa? Nunggu bocoran dari Allah, ilham. Ada yang nunduk ke bawah karena dia sedang menunggu menunggu informasi itu. Itu yang disebut dengan ilmu bil mauhabah. Maka kalau saya kemudian kadang ketemu kawan kok kemudian itu tidak ada dasarnya, sudah, tidak usah rame-rame, tidak cocok, tidak apa-apa, tapi jelas-jelas itu ada dasar dan diamalkan oleh para ulama. Itu etika seorang muslim. Jangan ikut-ikutan kita larut dalam fitnah akhir zaman yang saling menyalahkan karena tidak cocok dengan kitabnya. Saya kok ingat ya, di dalam tradisi ormas tertentu itu ada namanya kitab Mu'tabar dan Ghairu Mu'tabar. Itu kalau di dalam tradisi pesantren begitu. Nah, satu hari Gus Dur itu ditanya, Gus, kalau kitab Mu'tabar apa bahasanya gampangnya apa? Mu'tabar itu kitab yang qualified, ya kitab yang dikukuhkan. Pokoknya dikukuhkan ya, emang qualified, kitab itu terpercaya. Gus Dur ditanya, Gus, kitab yang muktabar, yang qualified dan yang tidak qualified itu bagaimana? Jawabnya Gus Dur guyon. Kalau kitab itu ternyata kiainya dilalah kok punya, berarti qualified. Tapi kalau kitab itu kok dilalah, kiainya itu diraknya itu tidak ada kitab dan tidak punya kitab itu, berarti tidak. Itu guyonan Gus Dur memberikan kritik kepada kita. Kita ini kadang baca buku belum seberapa, berguru belum seberapa, tetapi seringkali terlalu cepat kita untuk menyimpulkan antara salah dan benar. Ayo kita mulai dari diri kita. Etika sebagai seorang muslim adalah dengan tangan terbuka, dengan lapang hati, lapang dada, bahwa ilmu itu sangat luas.
Kalau tidak percaya Bapak Ibu jenengan tambah guru ya, ikut ngaji dengan si A, si B, si C, si D, si E, si F. Nanti pasti ilmu yang kita dapatkan banyak irisan-irisan yang tidak sama. Ya. Jadi Allah menegaskan tidak ada Tuhan selain Allah. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Nah, makhluknya Allah yang ikut mempersaksikan ketuhanan Allah itu adalah malaikat, wa ulul ilmi, orang yang berilmu, qaimam bil qisti, dan orang yang senantiasa menegakkan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, ternyata posisi Allah, maksud saya, Allah itu menegaskan bahwa posisi malaikat, orang yang berilmu, orang yang menegakkan kebenaran, itu dijejer sama Allah karena betapa mulianya orang yang di dalam hidupnya memiliki ilmu dan mau mengamalkan ilmu. Makanya ilmu itu meskipun tidak banyak, tapi kalau kita amalkan, maka kemudian kaidahnya adalah al-ilmu yazdadu bil infak. Ilmu itu akan bertambah kalau kita infakkan. Makanya kadang kalau saya diminta ngaji tafsir Jalalain, saya buka lagi kitab saya dulu. Ya Allah, dulu kitab ini harganya itu 1.250. Sudah krowak bagian bawahnya karena dimakan sama rayap itu. Ya. Saya masih ingat itu karena terlalu lama di dalam kardus. Begitu ada yang minta kajian tafsir Jalalain, saya buka kardus, begitu diangkat ternyata krowak sidik. Ya. Jenengan Bu, kira-kira sing krowak kitab kali sing krowak duit niku kira-kira gelo pundi Bu? Kitab ya Fit. Kitabnya krowak Fit. Nggih. Ibu-ibu niki do semangat ta mboten niki? Jenengan itu wis tak pernah-pernahke kayak tribun VIP mboten purun. Kula niku wau pun sampun Pak Rogi. Karena ibu-ibu ini banyak, saya rubah ke sini. Jadi bapak-bapak ini kan udah penuh dalam sama sini. Katanya ibu-ibu mboten enak mereka dusel-duselan. Dusel-duselan kepenak gitu. Terus mangkene pas wayahe ngaji mbek ngemal-ngemil ra patek ketok. Kula asline alasan niku. Nah, kula paham ngoten niku. Oh nggih, nggih. Nggih, monggo sketsaken. Jadi malaikat, orang yang berilmu dan orang yang menegakkan kebenaran di dalam hidupnya itu memiliki grade yang luar biasa. Okay. La ilaha illa huwal azizul hakim, yang mereka itu di dalam hidupnya menegakkan kalimat la ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada Tuhan kecuali Allah, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini memberikan pengertian nopo Bapak Ibu? Memberikan pengertian bahwa untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, satu, kita untuk mau jadi malaikat sudah tidak ada potongan, kita jadi malaikat. Apa yang bisa kita tempatkan posisi kita? Wa ulul ilmi, kita punya ilmu. Makanya tadi Mas Bagas ini ahli coding, ahli coding, ahli bikin program. Nah, saya minta nanti kapan-kapan nanti berbagi ilmu di Zawiyah, ya. Nanti ini paling tidak santri-santri Zawiyah, baik santri nom maupun santri kawak, ibu-ibu jenengan diajari coding nyambung ta mboten? Alah, gak atik coding-codingan wis kerajang bawang brambang wis alhamdulillah ngoten nggih. Nah, Mas Bagas punya ahli apa? Berikan.
Jadi untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan posisi tertinggi, kita untuk ngelamar jadi malaikat sudah tidak bisa. Sudah ditutup. Pembukaannya sudah ditutup. Pendaftarannya sudah ditutup. Lalu apa yang bisa kita tempatkan? Diri kita. Wa ulul ilmi. Ya kita berilmu dengan segala macam ilmunya. Makanya saya beberapa kali menyampaikan di sini, tidak usah membeda-bedakan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Tidak ada ilmu agama dan ilmu umum itu. Semua itu ilmu agama. Cuman klasternya saja yang beda-beda. Karena ilmu itu sesungguhnya adalah ilmunya Allah. Contoh, ilmu masaknya Bu Suci. Ilmu perkokian dan perkomporan. Karena Bu Suci masak buat Jumat berkah, Bu Suci masak buat pengajian, Bu Suci masak, inilah yang saya maksudkan bahwa ilmu itu apapun selama untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut dengan ilmu agama. Ya, apapun. Pak Wawan punya keahlian teknik sipil. Ya, bikin rumah ini bukan bikin rumah, terus pokoknya ngukur-ngukur yang bisa diukur, kan ngoten nggih Pak. Karena untuk kemaslahatan itu ilmu agama cabang teknik sipil, ilmu agama cabang kedokteran, ilmu agama cabang pemrograman, ilmu agama cabang farmasi, ilmu agama cabang tafsir, cabang fikih. Itu semuanya hakikatnya adalah ilmu agama. Jadi tidak usah dibeda-bedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Kenapa? Karena Iqra itu bismi rabbikal ladzi khalaq. Selama yang kita pelajari itu menghantarkan kita menyebut asma Allah, maka itulah yang disebut dengan ilmu agama. Inna dina indallahil Islam. Ini bisa dimaknai dua. Inna dina, sesungguhnya agama yang diakui Allah itu adalah agama Islam. Makna pertama. Makna yang kedua, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya cara beragama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Tunduk, patuh, tawadhu. Makanya kalau ada orang ahli Quran tapi dia sombong, tidak dihitung sama Gusti Allah. Ini kalau kita pakai pemaknaan yang kedua, inna dina indallahil Islam, bukan Islam sebagai agama yang paling benar di hadapan Allah, itu masuk makna yang pertama. Makna yang kedua, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya beragama yang diakui oleh Allah adalah orang yang di dalam beragama penuh dengan ketundukan, kepatuhan, dan ketawaduan. Islam kan artinya tunduk dan patuh. Makanya tidak ada orang kemudian di dalam hidupnya dia tinggi hati, di dalam hidupnya takabur, di dalam meskipun dia ahli Quran, meskipun dia ahli ilmu agama, meskipun dia ahli baca kitab, tetapi kalau di dalam dia beragama itu kok tinggi hati, maka Allah sudah menganggap dia diskualifikasi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan tidak didasari rasa tunduk, patuh, dan tawadhu, falayyuqbala minhu, maka niscaya tidak akan diterima oleh Allah kelak di akhirat, wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan kelak di akhirat itu dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini kenapa Bapak Ibu saya sering sampaikan, di saat kita patuh kepada Allah, di saat kita ibadah kepada Allah, ternyata kita lebih membutuhkan rahmatnya Allah daripada ketika kita lagi maksiat.
Masih ingat nggih, Bapak Ibu nggih? Orang yang sedang patuh kepada Allah, ngaji, sholat malam, sholat jamaah, tadarus Al-Quran, sering muter tasbih, ternyata dia lebih membutuhkan rahmatnya Allah daripada orang yang maksiat. Kenapa? Orang maksiat tobat dia tahu, aku ngombe teler, akhirnya apa? Istighfar, taubatan nasuha, tidak jadi teler lagi. Tapi kalau orang itu ngaji, dan ngajinya itu dipakai untuk membandingkan amal dia dengan yang lain, disitulah bencana mulai terjadi. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau di dalam hidup kita sudah mulai amal ibadah kita buat banding-bandingkan orang lain, itu artinya bahwa kita bisa jadi seperti orang di tengah padang pasir. Orang di tengah padang pasir delalah HP-nya mati. Dia tidak tahu di mana barat, di mana timur, di mana utara, di mana selatan. Kok dilalah saat itu mendung nggak lihat matahari di mana? Kan dia jalan sak jalan-jalannya melaku sak melaku nih. Betul betul. Di tengah laut. Kalau orang sing ahli perbintangan sih bisa ngerti. Ini kira-kira kalau saya, ini ada yang dari pelaut nggak sini? Nggak ada. Pelaut nggak ada yang hadir. Oh, karena melaut semua ini. Oke. Kalau orang di tengah laut, dia nggak punya alat, dia bisa pakai ketenger bintang. Kalau dia nggak ngerti ilmu perbintangan, loh di laut itu kan bisa kita kemana, bukannya tambah ke pinggir, tapi tambah. Itu hakikat seperti halnya orang yang kelihatannya taat kepada Allah, tetapi tinggi hati. Maka kalau jenengan pengen lihat kualitas keagamaan seseorang, lihatlah salah satunya cara dia berakhlak kepada sesama. Wah, aku anulek. Aku iki alhamdulillah, aku sedino itu habis 8 juz. Ini iki aku rak sombong, Lek. Realitanya begitu. Lah kok sampean update status, ini buat syiar bahwa ada hambanya Allah yang bisa menghatamkan 8 juz. Jangan dek dikonco dek kira-kira ngono culek ta mboten. Culek sekali. Gitu. Hati-hati. Karena seringkali amal kebaikan yang kita lakukan bisa menghantarkan kita terjatuh kepada fitnah. Hati-hati sing seneng sarungan, sing sering baju kokonan, sing sering kopiahan. Makanya kan saya sudah ikrar sejak awal zawiyah di sini. Saya itu tidak sedang menasihati panjenengan, tetapi saya ingin megang mic ini menasihati diri saya, dan kemudian menjadi nasihat kita semua. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi kalau Bu Suci lihat, misalnya saya ada yang kurang pas, tegur Bu. Pak Aziz, jenengan iku gawene nyekel mik kok nggo ngono piye maksudnya? Oh di WA, langsung aja Bu ketemu. Meh ketemuan di lapangan, single di sana. Oh lewat begitu. Tapi hati-hati Bapak Ibu, karena apa? Seringkali kita ini justru mendapatkan fitnah karena amal kebaikan yang kita lakukan. Quran kita tidak membuat kita semakin tawadhu. Sholat malam kita membuat kita semakin takabur. Jamaah kita yang tidak pernah absen membuat kita tinggi hati. Kita yang sering menghatamkan Al-Quran seringkali merasa lebih suci daripada yang lain. Itu yang dimaksudkan bahwa kita lebih membutuhkan rahmatnya Allah ketika dalam kondisi taat kepada Allah. Nah, dilanjutkan. Falaisa kullu muhsinin fil jannati. Tidak semua orang baik masuk surga. Sebab kita masuk surga itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Betapa kita pernah diajari oleh guru-guru kita, ada seorang alim bernama Barseso, muridnya ribuan, wali, rata-rata wali. Ilmu agamanya luar biasa, ahli segalanya. Tapi siapa yang sangka bahwa di akhir hayat dia su'ul khotimah. Tetapi tidak sedikit cerita termasuk pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam, ada seorang PSK masuk surga gara-gara menyelamatkan seorang rahib yang hampir berbuat zina. 2 hari setelah dia menegur seorang alim yang hampir berbuat zina, 2 hari kemudian dia meninggal, tidak ada yang mau mengangkat jenazahnya. Akhirnya Nabiullah Musa alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah. Wahai Musa, di sana ada jenazahnya seorang PSK. Loh, dia kan banyak dosa, Gusti. Ya, tetapi aku sudah mengampuni dosa-dosanya gara-gara sebelum dia meninggal menyelamatkan hambaku yang hampir berbuat zina. Ternyata gara-gara itu dia masuk surga. Hati-hati. Makanya pesannya Allah kepada Nabiullah Musa, falaisa kullu muhsinin fil jannati. Tidak semua orang baik itu masuk surga. Karena orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tugas kita itu bagaimana kita itu menjadi, gimana caranya kita mendapatkan rahmatnya Allah? Mulai belajar menjadi rahmat bagi sesama. Coba Bu, kalau jenengan dimintain tolong sama tetangga kok entengan, gampangan. Bu, saya ini lagi masak kurang garam. Monggo. Jangan-jangan garam itu yang menyebabkan jenengan engkau totalan mlebu swarga gara-gara garam. Ketika jenengan lagi di jalan, ada orang tua mau nyebrang kesusahan. Wong jenengan orang sekarang itu naik mobil, naik motor kan butuhnya cepet. Gitu? Alah. Wong kadang saya lihat tuh di pinggir jalan ada orang mau nyebrang kan mingling-mingling, maju mundur, bingung no sing arep lewat. Wah, akhirnya gua sekalian kan. Lalu jenengan kok mandek kemudian monggo Mbah nyebrang riyen Mbah. Jangan-jangan itu yang menyebabkan dia mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan panjenengan Bapak Ibu yang hadir ke majelis Zawiyatul Azhar. Kok ngomai wis mluwitit nganggo baju anyar bertuku no Aneka Jaya. Nggih. Alisnya dilukis sedemikian rupa nanti biar PD datang ke Zawiyah Azhar. Begitu sampai sini ketemu Mbak Wan siji ngorok misalnya. Jangan-jangan ngoroknya jenengan karena saking khusyuknya ikut ngaji menyebabkan Allah memberikan rahmat panjenengan masuk surga. Amin Allahumma amin. Jangan-jangan gorengannya jenengan, semangkani jenengan, browniesnya jenengan, akuani jenengan, salak, gedang, macem-macem. Jangan-jangan ini nanti gorengan-gorengan ini yang paling serintil lapor kepada Allah. Tahu susur Gusti. Kowe sapa? Kula riyen niku digoreng karo Bu Suci. Bu Suci niku nggo tahu susur, isine cambah. Sak isine niku Bu Suci niku sering beto Gusti, tolong jenengan mlebokno Bu Suci niku mlebu swarga gara-gara kula niki sering disuguhno kalau Bu Suci. Oh ngono, nggih. Jangan-jangan Bu Suci yang setiap Jumat memfasilitasi Jumat berkah kertas minyak Gusti. Lah napa? Kula ki buntel Bu Suci mboten. Kula ki buntel masakane Bu Suci Gusti. 3 pekan yang lalu ketika saya cerita kalau nggak salah, itu yang dipesankan Allah yarhamu hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair ketika saya sekeluarga sowan ke Mbah Maimun Zubair. Saat itu saya ingat, kalau saya ingat itu bisa terenyuh nangis. Karena apa? Ketika beliau menurunkan
kaki beliau dari sofa itu, kemudian saya dipersilakan di samping. Salah satu pesan yang beliau sampaikan, ojo ngremehno perkara apik. Sebab sapa reti perkara apik iku sing ndadekno tekone rahmate Gusti Allah. Saya terjemahkan. Soalnya kalau sudah diterjemahkan rasanya sudah lain. Jangan meremehkan perkara baik. Karena perkara baik sekecil apapun. Tak contohnya Pak Madi, apa-apa ya Pak Madi. Seksi kopi dan teh. Ini kan sudah ada tulisannya itu. Mas Sandri, Pak Madi. Teh pating keruyuk, kopi ini pating keruyuk. Kulo niku riyen setiap Selasa dalu niku kagem maringi unjukan memberikan minuman yang hadir di Zawiyah. Gusti tolong niku tiyang kalih sak keluarga niku ampun jenengan mlebokno ten nggone neraka. Lah kowe sapa? Kula teh. Apa biyen? Gopek. Campur ora? Mboten. Tolong jenengan slametno niku kersane jenengan lebetaken ten swarga gara-gara teh kopi, gara-gara semangka gorengan niku memberikan hidangan kepada tamu-tamu panjenengan yang hadir di majelis Zawiyatul Azhar. Oh, niku. Maka falaisa kullu muhsinin fil jannah. Tidak semua orang baik kalau tidak mendapatkan rahmatnya Allah itu masuk surga. Saya lanjutkan. Wa inna kulla syai'in halikun. Segala sesuatu itu bakal rusak. Wa ana uhlikuhu idza asoni. Aku yang akan membinasakan mereka. Aku yang akan merusak mereka kalau macam-macam maksiat kepadaku. Padahal Gusti Allah itu punya sifat Ghafur, punya sifat Ghaffar, punya sifat Ghafir. Allah Maha Pengampun. Makanya jenengan itu niat maksiat kok belum kejadian, itu belum dihitung dosa. Tapi kalau niatnya itu niat baik, belum dilakukan, itu sudah dicatat mendapatkan pahala. Jadi nek panjenengan wis sudah bersolek, wis wayu, pakai baju terbaik, bismillah Gusti, kula niat ke Zawiyah Azhar. Begitu lagi pakai sandal, tiba-tiba ada tamu. Niat panjenengan sudah dicatat. Maka kalau panjenengan niat dari rumah, datang ke majelis taklim, maka niat sudah dicatat, jalan dapat pahala, hadir di sini dapat pahala. Bonusnya wetenge wareg. Oh. Ini kan sing gremeng. Wareg-wareg aku nggawa diri ya, Pak. Tapi ya Pak, pokoknya diunggah ibu-ibu ora usah melu munggah ya, Pak. Pokoknya ibu-ibu guyu itu donya ayem. Makanya guyonane kiai saya dulu iku kapan ana wong wedok merengut niku asline malaikat do merengut, Bu. Jadi nek jenengan pengen donya niki ayem akeh-akeh wong guyu. Sing ayem mboten namung sing jaler, malaikat niku yo do seneng. Wong asline malaikat niku wedi delok wong wedok merengut, ngoten lho. Guyu Bu yo. Nggih. Jadi segala sesuatu itu akan binasa. Aku gampang membinasakan mereka ketika mereka maksiat kepadaku. Sholat tidak ditunaikan. Saatnya zakat tidak zakat. Kon infak sulit. Kon sedekah sulit. Suruh datang perkara kebaikan sulit. Maka Allah akan membuat perhitungan kepada orang-orang yang di dalam hidupnya selalu maksiat kepada Allah. Wa man ya'isa min rahmati ahlaktuhu. Termasuk siapapun yang putus asa dengan rahmatnya Gusti Allah, maka aku akan binasakan mereka. Binasakan ini maksudnya apa?
aku akan membuat kesulitan di dalam hidupnya. Makanya Bapak Ibu, seberat apapun persoalan hidup kita, jangan pernah berputus asa, karena di tengah kesedihan kita, kesulitan kita, persoalan yang melilit hidup kita, sesungguhnya Allah sedang menyiapkan cara-cara terindah membuat hidup kita bahagia. Sampai disebutkan sama Gusti Allah, siapapun kok sampai putus asa, misalnya, ya Allah, pripun hari-hari gini pekerjaan sulit, ekonomi sulit, apa-apa sulit, tapi percayalah bahwa Allah selalu punya cara untuk membuat kita kuat. Karena kapan ada orang kok putus asa kepada rahmatnya Gusti Allah, kan kira-kira kalau yang hadir di sini kok ndak ada yang ndak punya masalah, semua punya masalah, terus betul Bu? Ada? Kata niki, oh Bu ini ndak ada. Bu ini lagi ke plat Bogor apa Pak F? Lagi di Bogor, tapi kedutan nih. Coba nanti Mas Andi tanya, Bu mau kedutan nggak Bu? Dirasanya Pak Aziz. Soalnya biasanya sing matur kuatah nih kan paling banter Bu ini. Pak Pur, kopi belum? Kok kita sudah mulai jeklak-jekluk nih. Untuk lendetan waduh sisa nih. Self service Pak Ahmad, nggih. Wonten kopi, wonten teh. Maka apapun dan seberat apapun persoalan yang kita hadapi di dalam hidup, Bapak Ibu, percayalah bahwa Allah sedang menyiapkan cara-cara indah untuk membuat hidup kita bahagia. Ya Allah, ternyata ini tuh rahasianya Gusti Allah memberikan episode panjang persoalan di dalam hidup. Ketika kita melihat dan merasakan kesulitan di dalam hidup, terapinya adalah yuk kita lihat kesenangan yang diberikan oleh Allah itu sesungguhnya lebih banyak daripada kesulitan kita. Misal, karena dengkul niki wis dengkul tua, loh, ndak apa-apa Bu Suci, sembucung ndak apa-apa. Wong saya ndak nyindir jenengan kok. Sembucung ndak apa-apa. Lututnya sudah lutut tua. Akhirnya apa? Linu. Kita jangan fokus kepada lutut yang linu ini. Ya Allah, ternyata nikmat kita masih bisa melihat. Muluk sambel kita masih bisa merasakan. Teman kita masih bisa bersendauguru dengan mereka. Uang kita masih punya, kita dikasih sakit, tapi uang di rekening bisa buat beli obat. Coba. Makanya ketika kita merasakan kesulitan dan keterhimpitan di dalam hidup, maka terapinya adalah lihatlah bahwa kebahagiaan yang diberikan oleh Allah jauh lebih banyak daripada kesulitan yang sedang kita rasakan. Maka jangan sekali-kali kita putus asa dengan rahmatnya Allah. Begitu kita putus asa, apalagi sekedar guyonan loh Bapak Ibu, misalnya ya, guyonannya begini, wah Gusti Allah tidak adil. Maka yang berlaku adalah hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Kita itu seringkali bermain-main dengan pikiran kita. Wah Gusti Allah tidak adil. Loh, kok koncoku sudah dipromosikan naik jabatan, kok aku belum? Apa malaikat Mikail salah alamat apa gimana? Apa disposisinya Gusti Allahnya apa keselip lah, emangnya menungso? Gitu? Tidak ada cerita rezeki itu tertukar. Yang ada tertukar itu di film itu anak yang tertukar. Tapi saya kok belum pernah lihat ada FTV istri yang tertukar. Betul. Oh, sengaja. Sengaja maksudnya. Ditukar.
Tidak ada cerita kok istri tertukar. Tidak ada cerita rizki itu tertukar. Tidak ada qadha dan qadar yang tertukar. Hanya persoalannya ata amrullahi fala tastajilu. Saya ingat, semoga guru saya kalau ini nanti diupload di Instagram, saya dengar ini nasihat ini dari guru saya, Kiai Faiz Syukron Makmun. Gus Faiz sungkem kagem panjenengan. Itu putranya Kiai Syukron Makmun, Darul Rahman Pak Rahmat. Kodok ya. Nah itu ya guru, ya sohib, ya ini waktu di Kairo dulu. Itu saya ingat sekali. Ini sebagai bagian dari tabarukan saya dengan ilmu beliau. Nasihat dari Kiai Ali Maksum. Ya. Ata amrullahi fala tastajilu. Itu kalau diterjemahkan pakai bahasa Jawa. Nanti dulu ya Pak Rahmat. Ya. Oh, paham ya. Ata amrullahi fala tastajilu. Nek wis wayahe bakal teko. Ora usah kesusu. Semuanya akan tiba pada masanya. Kalau memang belum tiba pada masanya, tunggu saja karena Allah sedang menyiapkan waktu yang tepat. Kalau kita pengen mendapatkan kelapangan di dalam hidup, bersabarlah dengan kejujuran. Ketika kita ingin mendapatkan kelapangan dari sisi rezeki, bersyukurlah karena Allah melapangkan dengan rezeki itu. Meskipun ayat di dalam surah An-Nahl itu bicara tentang yaumul qiyamah, tetapi dimaknai lain, jika semua itu akan ada waktunya, maka kita diminta untuk bersabar. Ya kalau memang belum dipromosikan, kalau Pak Hendri diminta berdoa, kira-kira tetap di Semarang apa dimutasi Pak? Semarang ya Pak. Nggak pengen dimutasi kemudian dengan jabatan presisius. Saya tahu Pak Hendri itu berat karena tidak bisa lepas dari joglo. Lawang pawangnya beliau. Jadi jenengan itu kalau nyari Pak Hendri kok sulit Bu, golek ten joglo, iktikaf di sana. Iktikafnya itu punya padepokan Lincak Bu. Jadi di sana itu ada Lincak dan itu padepokannya Pak Hendri. Jadi iktikaf itu kan pokoknya di wilayah masjid, tidak harus di dalam. Ya. Lu kok anak kebul-kebule lah itu sensasinya. Nah, gitu. Ya. Semua ada waktunya. Tugas kita adalah bersabar dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, kula kok ngrasakno urip kok abot banget. Diselehno Bu. Diselehno. Kemudian kita pasrah kepada Allah. Kalau malam-malam kita merasa berat sekali dengan persoalan hidup kita pun, enggal-enggal sare, moco ayat kursi, kemudian baca akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihim, sampai akhir. Mangke maos kulhu ping 3, kul a'udzu birabbil falaq ping 3, kul a'udzu birabbin nas ping 3. Setelah itu tidur, Gusti. Semoga saya bisa bangun jam 3, Gusti. Pun wadul-wadulnya, curhatnya. Nanti begitu kumandang adzan subuh, hadir ke masjid, kemudian sholat qobliyah, dua rakaat sebelum sholat subuh. Nah, kemudian antara adzan dan iqamah membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Bukan astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sampai sakomate. Wah, tapi ini berat sekali pun dibuat itu tidak ada. Kan saya sering sampaikan, orang itu kalau mata masih melek, mulut masih buka, itu tidak ada cerita orang tidak punya masalah. Cuman yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah.
Saya ada kawan, saya tidak pernah menyangka bahwa dia punya masalah seberat itu. Dengan keluarganya, dengan bisnisnya, dengan koleganya, dengan orang-orang yang lain. Punya masalah beratnya luar biasa. Kalau bukan karena kekuatan iman, mungkin dia bisa bunuh diri. Tapi saya tidak pernah menyangka begitu ketemu dengan orang bisa senyum, begitu ini. Dan satu hari dia cerita apa? Cerita, masalah saya berat. Tapi masa saya sudah masalah saya berat, saya masih manyun-manyun cemberut kepada orang. Masalah saya berat, Pak. Saya cuma bisa curhat ketika sholat malam, itu saya keluarkan semuanya. Makanya ada orang yang ketika doa itu ada yang tipe Robbana, 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 ada yang begitu. Pak, belum boten apal donga. Nek boten apal donga, curhat mawon. Salat hajat, nggih. Bar salat hajat kemudian jenengan wadul nek dhuwur sajadah niku jenengan wadul. Mbok ngagem basa Jawa, mbok ngagem basa ngoko kados tiyang curhat niku lho. Gusti, kula niki gadah masalah ngeten iki kinten-kinten solusine niki sampai kapan Gusti? Kula namung saya hanya minta semoga jenengan memberikan kekuatan kepada saya. Kalau saya terus-terusan begini, saya takut ndak kuat. Tolong Gusti. Loh kalau curhat sama Allah ndak mungkin bocor, Bu. Tapi nek jenengan curhat sama tangga, ember rembes, Bu. Kadang ora cuma rembes, opor-opor malah kok. Nggih boten. Lek tak kandhani. Tapi aja cerita-cerita yo, Lek. Lah ternyata sak RT ngerti kabeh. Aja cerita-cerita. Aja cerita-cerita, ternyata sak RT 30 kakak ngerti kabeh. Itu kalau kita curhat dengan tapi kalau kita curhat dengan Allah ndak ada cerita, kemudian kok merembes bocor ndak ada. Itu salah satu doa juga yang dilakukan seorang budayawan, ya, Kang Sobari kalau nggak salah itu. Pernah cerita sama saya pas kita undang acara di kampus itu, saya itu Mas, saya itu kalau doa itu nggak pakai gini-gini. Nah terus, saya itu kalau doa itu udah curhat sama Allah. Saya punya masalah apa? Saya wadul. Alhamdulillah paginya fresh. Kenapa? Sudah saya keluarkan semua. Itu bisa jadikan coba. Oke? Yang penting jangan sampai kita Jangan sampai kita putus asa. Wa man 'arafal haqqo. Ya. Wa man 'arafal haqqo fa atba'ahu amana. Barang siapa yang tahu kebenaran kok dia mengikuti kebenaran itu amanah, maka dia akan aman. Makanya di mana-mana orang kalau berpegang teguh kepada kebenaran itu insya Allah ayem. Saya itu Bapak Ibu sampai dengan sekarang setiap pulang, setiap ditelepon sama ibu saya, pesan ibu saya yang tidak pernah ketinggal itu selalu. Pokoknya cekelono perkara becik, berpeganglah kepada perkara yang benar supaya kamu itu tenang. Nah ini sesuai. Wa man 'arafal haqqo fa'atba'ahu amana. Siapa yang mengerti kebenaran, kok dia mengikuti kebenaran itu, maka hidupnya akan aman. Wa man 'arafal batila fattaqahu faza. Barang siapa yang tahu perkara batil, kok dia bisa menjaga diri, faza, maka dia akan selamat, menang. Dia akan menang. Termasuk dalam urusan uang. Kita kalau dalam satu organisasi, dalam satu instansi, apalagi kalau pegang uang dan uang, pekerjaan sing sebenarnya semua orang itu kan senang duit. Ada yang tidak senang duit. Yang tidak senang duit itu cuma bendahara. Pegang duit tapi kan cuma lihat, nggak bisa make, betul nggak? Duitnya banyak tapi nggak bisa make. Makanya uang sing rak seneng duit niku aslinya ya benda. Orang itu nyawang duit seneng kecuali bendahara. Sebab apa? Bukan uangnya.
Maka kalau kita misalkan tahu ada kebatilan-kebatilan, kok kita bisa menjaga diri, maka kata Allah, faza. Dia akan menang, dia akan tenang hidupnya. Wa man 'arafallaha fa'ata'ahu naja. Siapa yang mengenal Allah dan taat terhadap hukum Allah, naja, maka dia akan selamat. Wa man 'arafa syaitana fatarakahu salima. Siapa yang tahu perilaku syaitan. Masih ingat nggih? Syaitan itu bukan makhluk. Syaitan itu adalah karakter. Yang makhluk itu iblis, yang makhluk itu jin. Jadi setan itu bukan makhluk, tetapi setan itu adalah karakter. Kata syaiton itu dari akar kata syaitona, yang artinya menjauh. Maka apapun yang bisa membuat kita jauh dari Allah, itu adalah karakter syaiton. Oke, lah kabar buruknya niku jin-jin niku pun do pensiun dini, Bu. Karena setannya itu diganti sama manu. Oh, ngoten lho. Makanya kalau jenengan itu kok membuat orang jauh dari jalan Allah, lek. Ayo kita ngaji. Ora usah ngaji. Nobar enak. Ngaji ku paling tuh snack. Nok kene sego goreng laka-laka. Sampai apal soalnya cocok. Ya. Nok kene untuk sego goreng. Maka kalau orang itu kok menjauhkan diri kita dari jalannya Allah, itu berarti rodok duwe bakat, punya skill jadi setan. Tapi ngeten iki terus dengan ojo ngomong apa adanya sama temennya. Ayo kita ngaji ke Zawiyah yuk. Ora, ayo kita jalan-jalan aja pasar malam. Oh, setan kowe. Oh, yo ngamuk kowe. Lah usah dibatin mawon. Apa ini ya yang dimaksudnya kan gitu kan. Jadi tidak boleh. Itu saya hanya secara bahasa bahwa setan itu adalah orang-orang yang punya bakat menjauhkan diri kita dari jalannya Allah. Maka barang siapa tahu perilaku setan kok menjauh, maka dia akan selamat. Wa man 'arafat dunya farafadha khulasa. Siapa yang tahu bahayanya dunia, kok dia mulai mengantisipasi. Rofat itu menolak, tapi saya maknai mengantisipasi. Jangan sampai urip niku kedunyan kholaso, maka hatinya akan menjadi bersih. Kita boleh punya duniawi, kita boleh punya mobil, kita boleh punya rumah, kita boleh punya tanah, kita boleh punya apapun yang bersifat material. Tetapi tugas kita adalah apapun yang kita miliki itu menjadi jalan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man 'arafal akhirata. Barang siapa tahu keistimewaan akhirat, fatolabaha. Kok dia selalu ngejar, mencari wasola, maka dia akan sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, contoh kayak ngaji begini. Orang kalau tahu nikmatnya ngaji, itu bisa ketagihan. Ya, makanya jenengan tidak usah heran. Kadang kalau ada orang ngaji sampai direwangi, nyewa kol pickup. Pernah lihat, Bu? Kalau call pickup saya sering lihat itu mak-mak sampai dibela-belain ngaji ke tempatnya siapa. Itu ada jamaah Jatisari itu sampai dibelain sana ke daerah Demak Sayung ke sana itu Dualem sana. Malam-malam. Kenapa? Karena orang merasakan nikmatnya ngaji. Gitu. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya ngaji, orang tidak lagi melihat aku ini paham tidak paham. Tetapi melihat ada ketenangan batinnya. Maka kalau ada orang ngaji kemudian hidupnya tidak diure sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan protes.
Gusti, saya minta semoga dengan keberkahan ngaji dengan mudahkan hidup saya, Gusti. Bukankah ini janjinya panjenengan? Itu bukan berarti Gusti Allah lupa. Tetapi Gusti Allah itu suweneng mboten kantenan, bahagianya luar biasa kalau hambanya itu tak pernah berhenti merintih dan meminta terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa mencari perkara apapun yang itu sambungannya kepada akhirat, maka dia akan sampai. Fa innallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah itu menunjukkan, memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ini yang tadi saya maksudkan. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu loh, dari jalan mana Allah memberikan hidayah. Saya cerita sedikit. Bapak Ibu, saya itu punya kelompok kajian, tidak usah saya sebut. Lama sekali. Awal itu tidak semuanya pakai jilbab. Yang pakai jilbab itu hanya pakai selampir kayak model jilbabnya Mbak Tutut. Tahu jilbabnya Mbak Tutut? Ini aku model jilbab apa, Bu? Kenapa? Pokoknya jilbab model Mbak Tutut yang rambutnya kelihatan itu. Okay. Jadi dia datang jilbabnya begitu, tidak bisa ngaji, tidak bisa ini, tidak bisa ini. Siapa yang sangka hari ini, ya, hari ini tuh termasuk yang paling berukut ya, karena secara ekonomi dia mampu, jadi kelihatan baju-bajunya itu, baju-baju, ya dia nutup aurat rapi, pakai kaos kaki, pakai ini. Maka kadang kalau saya ngeledek, ingat Bu, zaman-zaman jahiliyah dulu, nggih, saya ingat pakai kerudung, katanya kerudungnya masih disimpan itu. Kalau ada orang mau berbuat baik, jangan dipeden-pedeni. Pak, saya tidak bisa ngaji, ayo sebisanya. Kan kabar gembiranya apa, Bu? Orang yang ngaji AIU itu pahalanya lebih besar, Bu, daripada orang yang lancar baca Quran. Purun, Bu. Niki ngaji tahsinnya pripun? Sudah jalan. Yang dampingi siapa biasanya tahsin, Bu? Oh, Bu Aziz. Oh, ya wes, nanti kita selesaikan secara kekeluargaan. Kapan dimulai? Karena Nyun Sewu memang dulu itu tidak bisa dimulai karena pasca kecelakaan itu terus ada yang gumpel-gumpel dikit nih, Bu. Okay. Sehingga napa nggih Nyun Sewu masih dalam proses. Tapi Bapak Ibu, saya kira nanti untuk urusan tahsin, urusan ngaji, saya senang sekali kalau kemudian nanti bisa segera dimulai, ya. Pokoknya entah bapak-bapak atau ibu-ibu, ya. Dan sekaligus ini undangan nyicil ini ya, karena nanti tanggal 22 Desember ya. 22 Desember ini kita mau ada khataman Quran plus tafsir yang kedua. Ya Allah, senang sekali ya. Nah, khataman Quran plus tafsirnya ini berarti kita khataman yang kedua ya Pak Rohik. Doakan saja karena saya tadi sudah WA karena rencananya saya mau rencana. Jadi saya tidak berani menjanjikan rencana. Saya itu ngundang Neng Durratul Muqofa yang juara nasional itu. Saya WA cuman kok centangnya masih hitam. Nah, itu mau saya undang karena posisi lagi di Rembang kalau memungkinkan. Semoga aja bisa. Oke. Ada orang mau ngaji tidak bisa ngaji, datang. Kita itu yang wajib itu datang ke majelisnya. Persoalan pinter tidak pinter itu urusannya Gusti Allah. Sama ke zawiyah begini, yang afdol itu jenengan hadir. Ya, jenengan hadir ke sini. Persoalan ngaji toang teng begitu sampai rumah takoni karo bojone, Bu mau ngaji apa lampu wong Pak Aziz ngaji iki aku malah seliliten. Itu lain cerita. Karena apa? Yang wajib itu hadir.
bukan pintar. Persoalan kita pintar tidak pintar itu urusannya Gusti Allah. Yang pahalanya besar itu datang. Rak ketang sampai di zawiyah kemudian cari lendetan, itu tidak apa-apa. Jadi kabar gembiranya pokoknya jenengan kalau ngaji di zawiyah tidak harus mudeng semua, tidak harus paham semua. Yang penting nata niat datang ke majelis Zawiyatul Azhar, semoga itu semua membawa keberkahan. Amin. Allahumma. Ya bena Adam, wahai anak Adam, idza kana Allahu qad takaffala laka birrizqi, wahai bani Adam, jika Allah itu sudah jamin rizkimu, fahtimamu kafudul, maka kalau kemudian kamu itu gelisah, ihtimam itu perhatian. Jadi Gusti Allah itu sudah jamin rizkimu. Maka kalau kau berjuang mencari rizki, itu hanya masalah bonus saja. Yang menyebabkan panjenengan dapat rizki itu bukan karena panjenengan ngobahno awak, bukan, karena Allah sudah catat jaminan rizki itu. Contoh, Bu Suci. Bu Suci punya bisnis kuliner. Gitu? Jadi rezekinya Bu Suci itu sudah ditanggung. Persoalan Bu Suci itu belanja foam, belanja ini, belanja ini, belanja ini, belanja itu hanya bonus saja. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa oh ini gara-gara aku kerja, oh gara-gara. Nah ini kita perlu menata sisi ketauhidan gitu, bahwa manusia memang harus usaha, tapi percayalah bahwa idza kana Allahu qad takaffala laka birrizqi, jika Allah itu sudah menanggung rezekimu, maka usahamu, kesungguhanmu itu sebenarnya hanya ekstra saja. Wa idza kana al-khalafu minallahi fal bukhlu limadha, jika yang mengganti itu Allah, kenapa engkau pelit? Kenapa engkau bakhil? Kenapa engkau kikir? Bahasa Jawanya apa Bu? Pelit Bu? Metitil, napa meneh? Besiwit, nggih napa malih? Paidi, Surabaya Paidi. Paidi bae. Saya Pak Wakil atau maksud Paidi, besiwit, cetil, betitil. Napa meneh? Napa? Meleki. Meleki. Nggih. Biasanya Pak Pur ini punya bahasa unik-unik, plat AD. Ada, Pak? Cetil niku napa adine ceting niku? Iya, cetil ya, ada cetil, betul. Jika Allah itu yang mengganti pemberianmu, fal bukhlu limadha, kenapa engkau pelit? Ini masalah tauhid. Wa idza kana al-khalafu minallahi fal bukhlu limadha, jika yang ganti rezekimu itu Allah, yang ganti pemberianmu itu Allah, fal bukhlu limadha, kenapa engkau ada pikiran pelit? Wa idza kana iblisu aduwallah fata'atuhu limadha, jika engkau tahu iblis itu musuhnya Allah, kenapa engkau ikuti? Wa idza kana kullu syai'in biqada'i wa qadari fal jaz'u limadha, jika qada dan qadar itu dalam genggaman Allah, kenapa engkau gelisah? Fala ta'su 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Fala ta'su 'ala ma fatakum, tidak usah sedih terhadap apapun yang tidak bisa engkau dapatkan. Pak, ini ada proyek begini, saya ikut tender begini, kok nggak dapat Pak. Disindir sama Allah. Kenapa engkau harus sedih atas apa yang tidak engkau dapatkan?
Wong itu terjadi juga karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sudah usaha begini, modal begini, nyekolah no sertifikat, pengen dodolan begini, ternyata rugi. Kata Allah, fala ta'su ala ma fatakum. Jangan terlalu larut dalam kesedihan ketika engkau tidak bisa mendapatkan apa yang engkau inginkan. Wala tafrahu bima atakum, tapi jangan pula engkau terlalu bahagia, terlalu bangga atas capaian-capaian yang berhasil engkau dapatkan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak senang banget kepada orang yang sombong dan orang yang suka membangga-banggakan diri kita. Apa pelajaran terpenting dari nasihat ini, Bapak Ibu? Allah sudah merencanakan yang terbaik di dalam hidup kita. Allah Maha tahu apa yang paling baik di dalam hidup kita. Allah sudah memilihkan jalan terbaik yang harus kita lalui. Maka jangan pernah kita terbelenggu oleh pikiran-pikiran yang sering kita idealkan. Allah selalu menyiapkan rencana terbaik bagi masa depan kita. Maka jangan kemudian kita mendewakan rasionalitas kita, pikiran kita, ide kita, gagasan kita. Karena gagasan kita itu terbatas, sementara kuasa Allah itu tidak pernah terbatas. Oleh karena itu, maka melalui nasihat ini, Allah memberikan pesan kepada kita agar kita selalu optimis bahwa apa yang tidak kita dapatkan bisa jadi karena Allah sedang menyiapkan yang lebih baik. Ketika kita mengejar suatu target dan kita tidak berhasil, percayalah karena Allah lebih tahu mana yang terbaik di dalam hidup. Ini nasihat yang diberikan Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam agar senantiasa di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini optimislah bahwa apapun kalau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua akan jauh lebih indah dari apa yang pernah kita pikirkan. Itulah pentingnya kita selalu membangun pikiran positif bahwa hidup kita akan bertabur kebaikan ketika pikiran-pikiran kita dipenuhi oleh rasa optimisme akan datangnya rahmat Allah di dalam hidup. Ini yang saya sampaikan, para rawuh sami, semoga bermanfaat dan semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan lahir, kekuatan batin, dan kita bisa terus meningkatkan prestasi ibadah kita, menambah investasi akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari berbagai cobaan-cobaan di dalam hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu 'alaika ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna bi qada'i hawaijina min hawaijid din wad dunya wal akhirah bi barakati hudurina wa syi'arina fi majlisi zawiyatil azhar. Allahumma hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih Bapak Ibu hadirin hadirat semua yang hadir malam hari ini penuh full. Ini tribun dalam sudah mulai terisi, tapi ibu-ibu memang tidak mau ditukar tempatnya, nggih. Yang penting saya sudah nawarin, nggih Bu. Sudah nawarin, nanti kalau jamaahnya sudah semakin banyak, nanti kanopinya tak bablaskan sampai sana nanti. Supaya jenengan nanti selonjorannya sembujungnya luwih longgar. Matur nuwun kepada semua para donatur yang sudah memberikan banyak hal yang bisa kita nikmati pada malam hari ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Sampai ketemu lagi. Semoga kita bisa istiqomah hadir di Majelis Jamiatul Azhar ini. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.